membiarkan pikirannya kembali melayang pada kenangan di Ender tadi. Ia teringat ekspresi lelah Bang Don yang tertidur sejenak di dalam mobil, mengistirahatkan tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Ia ingat tawa renyah mereka saat mencicipi makanan-makanan khas, bertanya-tanya tentang rasa yang asing namun menggugah rasa ingin tahu. Ia juga ingat bagaimana hatinya merasa hangat saat menyaksikan para pekerja di kedai makan dengan cekatan menyiapkan hidangan, penuh dedikasi dalam setiap gerakan tangan mereka. Elsa, kalau bisa mengulang perjalanan ini, apa yang paling ingin kamu lakukan lagi? Tanya Kak Dila tiba-tiba dari kursi belakang. Elsa berpikir sejenak sebelum menjawab, aku ingin mengabadikan setiap momen dengan lebih baik. Bukan hanya dengan kamera, tapi dengan hati. Aku ingin lebih banyak berbincang dengan orang-orang yang kita temui, mendengar cerita mereka, memahami kehidupan mereka. Karena di setiap perjalanan, bukan hanya tempat yang kita kunjungi yang membuatnya berarti, tetapi juga manusia di dalamnya. Suasana mobil menjadi hening sejenak. Semua yang ada di dalamnya seakan menyadari bahwa perjalanan mereka lebih dari sekadar eksplorasi tempat baru. Ini adalah perjalanan menemukan makna di antara hiruk-pikuk kehidupan. Mereka melaju melewati jalanan yang semakin sepi, lampu-lampu jalan menjadi satu-satunya penerang di sepanjang rute pulang. Elsa menyandarkan kepalanya ke kaca jendela, membiarkan matanya perlahan-lahan terpejam. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asya Widianti Putri. Oke guys, kemarin ada yang komentar katanya wajah aku masuk di salah satu channel YouTube yang bernama RJ Story ID. Sebenarnya aku nggak tahu nih pembahasannya tentang apa gitu. Tapi karena aku penasaran, jadi aku coba untuk mencari channel ini dan ya ternyata benar ada muka aku di sana. Jadi ini judulnya susah dilupakan kebaikan orang Malaysia pada YouTuber satu ini terbaik. Oke. Awalnya aku kira ini channel reaction gitu kan. Oke, video aku di reaction mungkin gitu kan pikiran aku, ternyata enggak guys. Jadi marilah kita sama-sama simak pembahasan seperti apa yang dijelaskan sama admin dari RJ Story ID. Langsung aja di subscribe. Sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @alsyawidantiputri. Yaudah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Langit senja mulai berpendar jingga saat mobil yang dikendarai Elsa dan teman-temannya melaju di jalanan berkelok Cameron Highlands. Udara dingin menyelusup melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari gerimis sore tadi. Di kejauhan, hamparan ladang teh terhampar bak permadani hijau yang menenangkan mata. Elsa menatap pemandangan itu dengan kagum. Meski kita nggak bisa turun, dari sini pun indah banget, gumamnya, setengah kepada dirinya sendiri. Ternyata ini vlog kemarin gitu guys, yang sama Bang Indra itu loh. Dari vlog aku dia buat narasi dan menceritakan kembali gitu mungkin konsepnya. Oke, coba kita dengarkan sampai dengan selesai ya. Setengah kepada teman-teman yang duduk di sekelilingnya. Tapi perut yang mulai keroncongan mengingatkannya akan satu hal, makan malam. Mereka harus segera kembali ke Seremban atau Senawam, dan perjalanan masih panjang. Di RNR. Senja pun berubah menjadi malam saat mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah kedai yang cukup terkenal, Pak Tam. Kedai ini dikenal dengan nasi kandarnya, tapi Elsa sudah merasa terlalu berat untuk makan nasi. Matanya tertuju pada sesuatu yang lebih ringan di daftar menu. Mie goreng mamak aja, katanya mantap. Dari balik dapur terbuka, Elsa bisa melihat seorang abang tengah mengaduk-aduk mie kuning dalam wajan besar. Bunyi gemerincing spatula bertemu dengan besi penggorengan berpadu dengan aroma bumbu yang menguar ke seluruh ruangan. Udang, ayam, tauge, dan sawi hijau dilemparkan ke dalam wajan, diikuti oleh saus rahasia yang menciptakan warna coklat menggoda pada mie yang tengah dimasak. Cepat banget prosesnya, pikir Elsa. Hanya dalam hitungan menit, sepiring mie goreng mamak tersaji di hadapannya. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Elsa terdiam sejenak, mencoba mengenali rasa yang menari-nari di lidahnya. Ini rasanya unik banget, katanya penuh semangat. Ada sedikit rasa kacang, mirip dengan bumbu sate atau batagor yang biasa ia temukan di Indonesia. Tapi ini bukan batagor. Ini adalah sesuatu yang baru,
sesuatu yang tak pernah ia temui sebelumnya. Bang Indra tetap makan nasi, ya? Tanya Elsa sambil melirik piring besar berisi nasi kandar dengan sambal melimpah di depan temannya. Bang Indra mengangguk mantap. Udah malam, tapi nggak lengkap kalau nggak makan nasi, jawabnya sambil tertawa kecil. Kak Dila dan Wa, yang duduk di sebelahnya, memilih char kway teow. Sebenarnya bedanya char kway teow sama kway teow biasa apa, sih? Tanya Elsa penasaran. Tapi sebelum ada yang menjawab, ia buru-buru menyuap lagi mie gorengnya yang mulai dingin. Di luar, suasana RNR semakin ramai. Elsa tak bisa menahan diri untuk mengagumi betapa luar biasanya fasilitas ini di Malaysia. Tempat istirahat yang tersebar di sepanjang jalan benar-benar memudahkan pengemudi yang kelelahan untuk sekadar menyeruput teh tarik, atau menikmati makanan ringan sebelum melanjutkan perjalanan. Betul. Kalau di Indonesia ada sebanyak ini, pasti bakal lebih nyaman buat road trip, pikirnya. Betul. Kembali ke meja, Elsa kini menatap sepiring sotong di hadapannya. Ada dua versi, satu dimasak kari, satunya lagi seperti dikukus atau direbus. Elsa mencubit sedikit bagian sotong rebus dan memasukkannya ke mulut. Wow, teksturnya lembut banget, hampir kayak agar-agar, katanya, matanya berbinar penuh kejutan. Kalau yang kari ini lebih berani bumbunya, ya. Aduh, enak semua. Percakapan pun berlanjut, dan mereka mulai mengenang makanan terbaik yang mereka coba selama perjalanan ini. Menurut kalian, makanan terbaik selama 4 hari ini apa? Tanya Elsa. Bang Indra tanpa ragu menjawab, roti al-roya. Itu juara. Rempahnya berasa, tapi nggak pakai santan. Iya. Dan teh tarik Bang Ali juga, seru Elsa tiba-tiba teringat. Teh tarik yang mereka coba di kedai itu benar-benar menyisakan kesan mendalam. Bang Ali, kalau lihat ini, tolong ya, jangan ubah resepnya. Teh tarik kamu tetap nomor 1, katanya sambil terkekeh. Malam semakin larut. Rasa kantuk mulai menyergap setelah perut kenyang terisi. Elsa bersandar di kursinya, menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Hari ini seru banget, katanya pelan. 3 negeri dalam 1 hari, makan enak, perjalanan luar biasa, apalagi yang kurang. Teman-temannya hanya tersenyum, mengangguk setuju. Esok, perjalanan mereka akan berlanjut. Tapi malam ini, di sudut kecil RNR Tapa, mereka menikmati momen sederhana yang akan selalu mereka kenang. Sampai ketemu di hari kelima, guys. Elsa menutup vlognya dengan senyum lebar, sebelum akhirnya menekan tombol stop pada kameranya. Malam semakin larut ketika Elsa dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan. Langit di atas jalan raya tampak seperti kanvas hitam yang dihiasi bintang-bintang redup, sesekali tersapu oleh lampu kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Angin malam yang sejuk menyelinap masuk melalui celah jendela mobil, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di dalam mobil, Elsa menatap keluar jendela, mengenang peristiwa yang baru saja mereka alami. Rasa mie goreng mama yang unik masih terasa di lidahnya, meninggalkan kesan mendalam yang sulit dilupakan. Ada sesuatu yang berbeda malam itu, bukan hanya tentang rasa makanan yang menggugah selera, tapi tentang momen kebersamaan yang begitu berarti. Kamu kelihatan melamun, Els, suara lembut dari Rian membuyarkan lamunannya. Elsa tersenyum kecil, menoleh ke arahnya. Aku cuma sedang menikmati perasaan ini, RY. Rasanya seperti kita sedang menjalani sebuah kisah yang akan kita kenang selamanya. Rian mengangguk, seakan memahami makna di balik kata-kata Elsa. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Mereka telah melintasi 3 negeri dalam 1 hari, menapaki jalan yang tak hanya membawanya ke berbagai tempat, tetapi juga ke dalam perasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Sesaat kemudian, Bang Indra yang duduk di kursi depan menyalakan musik pelan. Sebuah lagu nostalgia mengalun lembut, menyatu dengan suasana malam yang sunyi, membiarkan pikirannya kembali melayang pada kenangan di RNR tadi. Ia teringat ekspresi lelah Bang Don yang tertidur sejenak di dalam mobil, mengistirahatkan tubuhnya sebelum melanjutkan perjalanan. Ia ingat tawa renyah mereka saat mencicipi makanan-makanan khas, bertanya-tanya tentang rasa yang asing namun menggugah rasa ingin tahu. Ia juga ingat bagaimana hatinya merasa hangat saat menyaksikan para pekerja di kedai makan dengan cekatan menyiapkan hidangan, penuh dedikasi dalam setiap gerakan tangan mereka. Elsa, kalau bisa mengulang perjalanan ini,
Apa yang paling ingin kamu lakukan lagi? Tanya Kak Dila tiba-tiba dari kursi belakang. Elsa berpikir sejenak sebelum menjawab, aku ingin mengabadikan setiap momen dengan lebih baik. Bukan hanya dengan kamera, tapi dengan hati. Aku ingin lebih banyak berbincang dengan orang-orang yang kita temui, mendengar cerita mereka, memahami kehidupan mereka. Karena di setiap perjalanan, bukan hanya tempat yang kita kunjungi yang membuatnya berarti, tetapi juga manusia di dalamnya. Wih, Suasana dia tahu mobil banget isi menjadi hati hening aku ya guys, sejenak. adminnya. Semua yang ada di dalamnya seakan menyadari bahwa perjalanan mereka lebih dari sekadar eksplorasi tempat Ya. baru. Wah, Ini setuju. adalah perjalanan menemukan makna di antara hiruk-pikuk kehidupan. Admin, Mereka melaju melewati jalanan yang semakin sepi, lampu-lampu jalan menjadi satu-satunya penerang di sepanjang rute pulang. Elsa menyandarkan kepalanya ke kaca jendela, kok dia membiarkan tahu? matanya Kok dia tahu, perlahan-lahan terpejam. Di hatinya, ia tahu, perjalanan ini bukan akhir. Akan ada lebih banyak kisah yang menanti di depan. Akan ada lebih banyak rasa yang belum dicicipi, lebih banyak tempat yang belum dijelajahi, dan lebih banyak kenangan yang siap tercipta. Kok aku jadi Dan sedih Elsa berjanji pula. pada dirinya sendiri, ia akan menjalani semuanya dengan sepenuh hati. Saat menutup perjalanan ini, Elsa menyadari bahwa bukan hanya tempat-tempat indah atau makanan lezat yang membuat kisahnya begitu berharga, tetapi juga hati-hati baik yang ia temui di sepanjang jalan. Dari para pekerja kedai yang melayani dengan senyuman tulus, hingga orang-orang yang selalu siap membantu tanpa pamrih, Malaysia telah mengajarkannya satu hal yang begitu mendalam. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dirasakan siapa saja, tanpa perlu diterjemahkan. Di setiap perjalanan, ada pelajaran yang lebih besar dari sekadar menemukan tempat baru. Ada kehangatan dalam setiap tatapan ramah, ada ketulusan dalam setiap sapaan sederhana. Dan Elsa bersyukur karena telah menjadi bagian dari cerita ini. Wah, mau nangis Cerita pula aku tentang jadinya. persahabatan, petualangan, dan kebaikan yang tak terduga. Terima kasih, Malaysia. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah mengisi perjalanan kami. Perjalanan ini mungkin berakhir, tapi kenangan dan pelajaran yang kami bawa akan tetap hidup selamanya. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wah. Aduh, maaf guys, aku sedikit terharu dengan yang dikemukakan sama admin dari RJ Story ID. Kok dia bisa tahu gitu ya? Aku bersandar di kaca, melamun, berpikir kayak mengucapkan rasa syukur, bersyukur karena bisa menjalankan trip kemarin selama 1 minggu, banyak kenangan, ketemu orang baik, banyak ilmu yang aku dapat juga. Meskipun ada narasi yang agak keliru sedikit, tapi it's okay. Aku pribadi, Elsa Widianti Putri, mengucapkan terima kasih untuk adminnya yang sudah bersusah payah untuk membuat video ini, menjabarkan dan memberikan penjelasan. Terima kasih juga kata-kata di akhir membuat aku tersentuh sampai aku nangis guys, merasa kayak perjalanan aku ada yang apresiasi dari Indonesia gitu. Meskipun aku nggak tahu ini channel adminnya orang Indonesia kah atau orang Malaysia kah atau orang Asia Tenggara yang lainnya. Dan terima kasih aku ucapkan sama teman-teman yang udah komentar. Kalau teman-teman nggak komentar tentang video aku masuk di RJ Story ID, aku juga nggak akan tahu guys. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.